Bismillahirrahmanirrahim, balik lagi di Otomotif.net. Kebetulan kami lagi ngecek mobil BMW 46 dan menurut kami ini adalah konten yang lumayan penting. Kami lagi ngecek kondisi alternator karena ini udah mengingat udah berapa tahun kan, dari 2001 ini sampai 2022, udah 21 tahun. Apalagi ini alternator sebenarnya udah rusak IC-nya, tapi kami servis dan bisa lagi kalau kalian ada lihat videonya kemarin kan. Jadi ini alternator yang rusak, bukan alternator punya dia yang aslinya. Jadi IC-nya itu udah kami ganti yang bekas rusak kemarin kalau kalian ada lihat. Dan ini kalian bisa lihat nih 13,8 kedip ke 13,7. Ini memang statusnya dia masih ngecharge, tapi harusnya nggak segini. Jadi kalau misalkan ngecharge tuh ya 13,9, 14,1 itu sempurnanya, 14,0. Ini ngecas dibawa jalan jauh juga masih aman. Seenggaknya dia udah ngasih tanda-tanda bahwasannya ada sesuatu yang harus diperhatikan. Kali ini kami mau kasih tunjuk ke kalian. Nih kami matikan dulu. Ini udah kami matikan. 12,9 aki kami kan. Itu kita start. Memang dia naik kan. Naik ke 12,8, 13,1, 13,2. Nah, ini nggak normal, berarti di karbon brusnya itu udah pendek atau intinya hubungannya udah nggak sempurna lagi. Waktu kita dengari di mesin itu pun ada suara yang nggak jelas gitu, jadi kayak suara desingan apa gitu, kayak ces kalau kalian perhatikan di koneksi alternatornya ini. Berarti slip ringnya ini udah gantung, dia bukan udah gantung tapi udah pendek, jadi kurang neken kuat. Nominal tegangan yang dari aki itu dia nggak sempurna ke alternator, makanya tegangan keluaran IC nya juga kurang. Karena kan tegangan pembanding tuh sangat penting kalau untuk di alternator, dia kan sebagai eksitasi awalnya. Jadi dikasih tegangan 12 volt jadi medan magnet, baru dibangkitkan lagi melalui lilitan sekundernya, kayak gitulah kira-kira. Makanya ketika ada koneksi slip ringnya yang kurang pas, pasti tegangan kurang. Tadi memang waktu awal ngidupin parah kali suara desingannya, makanya kami berpikir buat ngebikin kontennya. Tapi ini udah lumayan nih, udah lumayan nggak terlalu berdesing. Seenggaknya ini dia udah ngasih tahu bahwasannya udah ada tanda-tanda kerusakan yang mau kejadian di mobil ini. Apalagi kalau kerusakan alternator ini lumayan fatal. Menurut kami pun fatal kali, karena kan mobil memang mati dan nggak bisa dijalankan lagi. Kecuali alternatornya itu diganti, diservis, atau aki baru kita jalankan. Seenggaknya kalau aki baru dengan pengisian daya full, siang hari tanpa lampu, tanpa segala macam, mungkin kita bisa jalan 1 sampai 1,5 jam gitulah. Tapi itu bukan solusi, itu cuma evakuasi awal aja. Jadi ini dia udah ngasih nampak kelakuannya atau kelakuan anehnya. Jadi ada opsi buat ngeberesinnya, bisa dari ganti IC set ataupun bisa ganti di karbon brusnya aja. Kebetulan karena kami memang ngerawat mobil itu sebelum trouble udah kami siapin. Sebenarnya untuk mobil ini IC setnya itu udah tersedia, tapi sengaja nunggu kayak kapan dia kena gitu. Jadi kayak kapan aja kami tinggal buka alternator, ganti IC set, harusnya langsung oke. Jadi sekalian aku buat konten ini kan biar kalian juga lihat tanda-tandanya. Ini kan kita lihat udah terlalu kedipan ya, 13.7, 13.8. Dulunya sebelum diganti IC yang servisan ini, IC punya dia ini sekitar 14 sampai 14,1. Kami juga udah sering buat konten kan. Nah ini malah udah kedip ke 6 lagi nih, 13,7, 13,8. Tadi sesekali ada 13,6. Statusnya masih ngecharge, tapi kalau dibiarin gini aki juga nggak tahan. Sama kalau misalkan kejadian di jalan ya fatal gitu, karena mobil memang langsung mati, nggak bisa dijalankan lagi. Oke, jadi ini mobil harus kita pegang di bagian alternator.
Solusinya nggak mahal. IC set itu terakhir kami beli masih 300-an, cuma belakangan ada temen yang masalah kan, kami coba share linknya, itu udah agak naik, kemungkinan sama-sama ongkir sekitar 400-an. Sebelumnya kami beli memang 200-an dan sama ongkir itu sekitar 300 berhubung kami di Aceh kan. Tapi ini kayaknya udah agak-agak naik. Habis itu yang jangan salah kalian kan, memang di M43 ini kabelnya 2 pin untuk di kabelnya, tapi untuk di alternatornya sebenarnya udah disiapin untuk koneksi sensing, cuma di M43 nggak diaktifin koneksi sensingnya, makanya 2 kabel. Tapi yang di IC itu ada 3 kabel. Nah kalian bisa lihat udah turun ke 13,6. Ini dia udah ngasih tunjuk kelainan yang memang terlalu jelas menurut kami, terlalu jelas kerusakannya. Walaupun ini mobil masih bisa kita pakai jalan jauh, seenggaknya ini tandanya udah terlalu akurat untuk kita ganti IC set. Jadi di sininya kan memang cuma 2 kabel nih di soket yang ini, nampak nggak? Tapi sebenarnya di IC-nya itu ada 3 pin. Yang satu pinnya untuk sensing. Sebentar kami lihat IC yang udah kami beli. Oke, jadi ini IC setnya. Ini yang kami beli 300-an kemarin. Cuma terakhir kawan minta linknya, kami cek udah sedikit naik ya, udah 400.000. Tapi masih sangat worth it karena ini bukan pemakaian 1-2 tahun. Jadi kayak panjang kali. Ini dari baru aja, baru saat ini kan, baru ganti kan. Apalagi ini statusnya IC yang kami servis. Ini udah jalan jauh-jauh juga kan, udah bawa ke Medan, dah berapa, udah 1000 km lah jatuhnya memang. Dan dia udah ngasih nampak. Mungkin kalau kalian kurang peka jadi nggak ketahuan, habis itu mobil tau-taunya mogok. Tapi kalau misalkan kita peka, cepet tahu ya mobil nggak bakal kejadian mogok. Apalagi kalau udah ada tanda-tanda gini, langsung kita eksekusi. Kebetulan kami memang udah sedia, ini udah dari lama kami beli kan. Sambilan nunggu dia rusak, nunggu dia kasih tanda yang jelas, baru rencananya mau dipasang. Tapi kalau misalkan ada yang nanya, kondisi gini bisa nggak buat jalan jauh? Ini masih bisa nih kondisi kayak gini. Karena dia statusnya masih ngecas. Cuma kita nggak tahu kapan dia mati. Tapi seenggaknya kalau misalkan kita buka di bagian IC-nya, oh masih ada nih, nggak gantung 100%. Nah itu masih bisa jalan ya, mungkin 1000-2000 km masih bisa sebenarnya. Tapi kan kadang kenyamanan kita waktu di jalan, waktu segala macam itu kan lebih penting. Jadi bagus kita ganti gitu kan, kita ganti dengan IC set ini yang udah jelas-jelas bagus. Jadi untuk M43 ini si pedagang, bentar kami bongkar aja. Ini si pedagang nggak tanggung jawab juga dia, maksudnya dia nggak bilang bahwasannya ini untuk M43, justru ini untuk BMW apa dia bilang kan. Dan dia nggak berani garansi juga, salah beli salah pasang. Kebetulan kami kemarin ada bongkar punya M43 waktu yang kami serahi bengkel, tapi bengkelnya nggak mau pegang gitu kan, karena dibilang bengkelnya, oh ini udah nggak bisa lagi bang katanya. Ya mau nggak mau kan kami kerjain sendiri tuh, kami bongkar, kami perhatiin, ada juga videonya buat misalnya kami lupa bisa dijadikan acuan kan, seperti kayak mana bentuknya gitu kan. Dah makanya kami beli yang ini. Ya mudah-mudahan memang PNP. Nanti kalau misalkan pemasangan juga kami buat videonya biar kalian yang beli itu nggak ngegame lagi kan. Nah ini dia IC-nya. Di sini ada 3 pin walaupun yang dipakai itu cuma 2 untuk pengaktifkan tegangan aja. Sensingnya nggak dipakai. Sensing itu yang bisa dibaca sama scanner. Makanya kalau ada pertanyaan BMW M43 kenapa gangguan alternator itu nggak nampak di scanner katanya misalkan kan, kondisi mati kan. Nah itu alasannya, karena sensingnya nggak diaktifkan. Nah ini dia, ini karbon berasnya. Ini lumayan keras pirnya. Habis itu kan kalau misalkan kelamaan gantung di alternator, itu slip ringnya itu makan dia. Slip ringnya makan, berlobang. Nah itu kadang susah untuk nyari sempurnanya. Dulu pengalaman di mobil Jepang kami bubut bisa, tapi ya modalnya agak tinggi juga. Cuma waktu itu di mobil Jepang kami IC-nya substitusi punya L300 atau apa mobil Vario. Jadi sebenarnya IC ini
kalau duduknya pas saja itu bisa dipakai punya yang lain-lain, mobil lain, karena kan memang spek tegangannya itu ya nggak jauh-jauh dari 12 volt lah, 13, 14 gitu kan. Cuma kalau mobil Jepang seingat kami 13-an ya, 13, kalau mobil Jerman Eropa ini 14,1, 14,3 paling tinggi yang pernah kami dapat. Makanya mobil Eropa jangan heran kalau akinya itu awet, karena memang tegangan chargingnya itu cukup untuk ngecas baterai untuk ngebumper semua elektronik. Makanya kan di BMW juga spek aki itu kayak dinaikin sedikit dibanding mobil-mobil Jepang. Efeknya gitu, kayak ini kan mobil ini akinya udah berapa tahun, habis itu rata-rata sih mobil E46 5 tahunan tahan akinya. Inilah nih, kalian bisa perhatikan kondisi bentuk-bentuk IC-nya. Jadi nanti waktu udah kami pasang dan oke, kalau kami nggak sempat buat videonya, kami post di Instagram supaya kalian nggak salah beli. Ini IC alternator buat E46 M43. Kalau N42 udah pasti beda, karena kami pernah beli juga. N42 nggak kayak gini. Kalau M54 kebetulan kami belum pernah ada masalah. Jadi nanti kalau misalkan ada masalah di M54 kami posting lagi. Ini lubang yang dua ini untuk pemasangan bautnya nih, lubang ini disolder di bagian sini, disolder di bagian sini, ini dipres. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe channel Otomotif Net, follow juga Instagram Otomotif Net. Terima kasih.